Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rohmawati dari kelas 1C jurusan Agroteknologi, nomor absen 4. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bahasa Arab. Soal-soal yang harus dijawabnya yaitu: 1. Membacakan teks bahasa Arab. Yang kedua, menyebutkan kosakatanya. Yang ketiga, menerjemahkan teks. Yang keempat, menjelaskan makna atau isinya. Untuk memenuhi soal nomor 1, saya akan membacakan teks bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqumu nizamu ukubati fil islami ala ta'alima thabitatin hiya annahu ya'tabirun nasa sawasiyatan fayangduru ilaihim nidoratan wahidatan faizar taqaba muslimun jarimatas sariqati min hirji ghairihi fa inna qadiya ya'muru biqat'i yadihi wa iza saraba saraban muskiran yu'aqibu bil jaldi wa izar taqaba kabiratan qadfi muhsanati fa inna qadiya ya'muru bijaldihi samanina jaldatan imtisalan li amrillah. Untuk soal nomor 2, saya akan menyebutkan kosakata-kosakata yang ada dalam teks. Yaqumu telah berdiri, bizomu sistem, al-uqubati hukuman, fi dalam, islami Islam, ala pada, ta'alima ajaran, sabitatin yang tetap, hiya dia, annahu itu, ya tabiru menganggap, annasa manusia, sawasiatan sederajat atau sama, fayangduru ia menganggap, ilaihim kepada, nidorotan wahidatan dengan satu pandangan, faida jika artakaba melakukan, muslimun seorang muslim, jarimatan kejahatan atau tindak pidana, as-sariqati seperti pencurian, min hirji dari hak, goirihi lainnya, fa inna kemudian, al-qadiya seorang hakim, ya'muru memerintahkan, biqat'i untuk memotong, yarihi tangannya, wa idza dan apabila, saroba saroban meminum minuman, muskiron yang memabukkan, yu'aqibu maka dihukum, bil jaldi dengan cambuk, wa idza dan apabila, artakaba melakukannya kembali, kabiratan qadfi kesalahan yang besar, al-muhsanati yaitu zina muhson, fa inna kemudian, al-qadiya seorang hakim, ya'muru memerintahkan, bijaldihi untuk mencambuknya, samanina 80 kali, jaladatan cambukan, imtisalan sesuai, li amri perintah Allahu Allah. Untuk soal nomor 3, saya akan menerjemahkan teks secara keseluruhan. Teksnya yaitu: sistem pidana dalam Islam didasarkan pada ajaran yang tetap, yaitu menganggap manusia itu sederajat atau sama. Sistem ini menganggap kepada mereka dengan satu pandangan. Jika seorang muslim melakukan
kejahatan atau tindak pidana seperti pencurian dari hak lainnya, maka seorang hakim memerintahkan untuk memotong tangannya. Dan apabila meminum minuman yang memabukkan, maka ia akan dihukum dengan cambuk. Dan apabila ia melakukan kembali kesalahan yang besar seperti zina muhson, maka seorang hakim memerintahkan untuk mencambuknya sebanyak 80 kali cambukan sesuai dengan perintah Allah. Untuk soal nomor 4, saya akan menjelaskan arti atau makna dari teks tersebut. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dengan istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan ini diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan atau hukuman. Maksud dari hukuman di sini, contohnya kayak jika seorang muslim melakukan kejahatan seperti pencurian, maka seorang hakim memerintahkan untuk memotong tangannya. Dan jika seorang muslim meminum minuman yang memabukkan, maka ia akan dihukum dengan dicambuk. Jadi hukuman di sini berpengaruh dengan suatu penderitaan pada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, ada juga kesalahan yang besar seperti zina muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, dan sudah pernah melakukan hubungan melalui jalur yang sah seperti pernikahan. Atau kita sering biasa menyebutnya seperti perselingkuhan atau berselingkuh. Orang yang melakukan zina muhson ini akan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan sesuai dengan perintah Allah. Karena zina ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang." QS Al-Isra ayat 32. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.